Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist database dasar. Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang apa itu MySQL. Sebelum kita membahas tentang apa itu MySQL, sebelumnya di video pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar dari database atau basis data. Nah, untuk mengelola basis data atau database, kita tahu bahwa kita membutuhkan sebuah database management system atau sebuah DBMS. MySQL ini adalah salah satu DBMS yang akan kita pelajari ke depannya. Maka kita akan pelajari dulu apa itu MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau database management system menggunakan perintah SQL atau Structure Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama, free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Sedangkan fungsi dari MySQL itu sendiri adalah secara garis besar, yang pertama untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Sedangkan fungsi lain yang dimilikinya adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia web server atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian, antarmuka dari MySQL adalah phpMyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengelolaan basis data pada web. Nah, berikut ini adalah kelebihan dari MySQL. Yang pertama adalah bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki dua lisensi, yaitu yang pertama adalah free software dan shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam waktu bersamaan karena bersifat multi-user tadi, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersama-sama. Keuntungannya adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau dengan teamwork. Yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain dari MySQL adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, seperti pada PHP. Dengan menggunakan phpMyAdmin sebagai perantara, kita sudah bisa mengakses basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Laravel dan CodeIgniter. Yang keempat adalah sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan oleh
MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita dapat mengelompokkan berbagai data sesuai kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Pengelolaan database dalam server juga akan terbantu dengan adanya banyak jenis tipe data untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Kelima adalah struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database lain seperti Oracle dan Postgre, MySQL tergolong lebih mudah. Karena sebagai contoh, dalam proses eksekusi pada alter table, lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Yang keenam, sistem keamanan yang telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi, bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. Ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil. Sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Kedelapan, perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform atau multi-platform sehingga dapat dijalankan baik dari sisi Windows, Linux, maupun macOS. Kesembilan, support untuk spesifikasi hardware yang rendah. MySQL sangat mendukung untuk perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. Jadi, jangan khawatir untuk kalian yang memiliki spek PC atau laptop yang masih rendah. Dengan menggunakan DBMS ini, kita juga bisa membuat sistem basis data untuk server dalam sebuah website. Yang terakhir, ke-10, memiliki performa yang baik. Kelebihan terakhir dari MySQL adalah dari sisi performa yang dimilikinya. Kecepatan dalam penanganan query yang sangat cepat, lalu juga dapat menangani proses SQL per satuan waktu. Nah, demikian pembahasan kita di video kedua tentang apa itu MySQL. Jika masih ada yang kurang jelas tentang video kali ini, silahkan diulang-ulang kembali agar bisa dimengerti, atau jika masih kurang jelas juga, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.